Ya, untuk mengetahui lebih jauh terkait perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Kutai Timur AKP Dimitri Mahendra. Selamat malam Pak Dimitri. Ya Pak Dimitri, bisa Anda jelaskan sejak kapan korban dicabuli dan siapa, lalu bagaimana awal mulanya terjadi kekerasan ini? Ya, terima kasih Marlon. Unit PPK Satreskrim Polres Kutai Timur berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur beserta dengan tim reaksi cepat Perlindungan Anak Kalimantan Timur melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami mendapati bahwa adanya laporan masyarakat bahwa ada seorang anak berusia 10 tahun perempuan di mana anak ini menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh keluarga kandungnya sendiri. Mendapati laporan tersebut, kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kami melengkapi alat bukti, kami melengkapi visometer pertum dan melakukan gelar perkara, sehingga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, di mana saudara U alias A, yaitu ayah dari korban itu sendiri, berusia 40 tahun, itu melakukan persetubuhan terhadap korban sejak tahun 2018. Yang kedua, kami tetapkan saudari Y, yaitu ibu korban, berusia 37 tahun yang sudah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan jari tangan ke alat kemaluan korban. Kemudian yang ketiga kami tetapkan saudara A, yaitu anak berhadapan dengan hukum usia 15 tahun, menjadi anak berhadapan dengan hukum, di mana perannya dia adalah melakukan persetubuhan terhadap adik kandungnya sendiri sejak tahun 2019. Demikian Bang. Baik, jadi di sini satu keluarga ini terlibat begitu ya, baik dari ayah, kakak, bahkan ibu korban juga turut terlibat, ya kan? Seperti tadi Anda jelaskan. Nah, lalu ini kakak korban masih di bawah umur, apakah ia melakukan tindakan ini begitu? Itu dari keinginannya sendiri atau ada paksaan atau intervensi dari orang tua, seperti apa? Baik Bang Orlando. Dari hasil pemeriksaan kami lakukan pendalaman terhadap anak berhadapan dengan hukum ini, kenapa yang bersangkutan tega melakukan hal demikian terhadap adik kandungnya sendiri, karena ada keterangan bahwa yang bersangkutan itu sering melakukan nonton video kurang pantas, kurang video porno itu di sekolahnya karena dia merasa salah pergaulan, kemudian diaplikasikan di rumah. Lebih lanjut kami juga dalami terkait motif kenapa si ayah ini melakukan kejadian tersebut terhadap anaknya sendiri, karena yang pertama, yang bersangkutan ini merasa keterangannya bahwa yang bersangkutan hilang. Tetapi kami tidak berhenti di sini. Kami dengan Dinas Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan psikolog kejiwaan untuk mencari tahu apakah ada motif lain kenapa keluarga kandungnya ini tega untuk melakukan hal demikian terhadap anaknya sendiri. Baik. Jadi awalnya kalau untuk sang kakak begitu yang masih berusia 15 tahun ini, karena dia kerap menonton video porno seperti itu, dan akhirnya dia menerapkan di rumah kepada adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri. Nah, kalau dari orang tuanya sendiri ini seperti apa? Ini kan mengingat orang tua ini sudah lebih dulu dari tahun 2018 begitu ya, baru sang kakak di tahun 2019. Ini seperti apa? Apakah orang tua juga terlibat dengan hal yang sama begitu akibat kecanduan dengan video atau seperti apa? Untuk sang bapak sendiri melakukan aksinya ini di saat sang ibu tidak berada di rumah. Untuk sang ibu sendiri melakukan aktivitas kegiatan pencabulan itu dikarenakan awalnya sang ibu ini marah terhadap anak korban tersebut karena anak korban tersebut menceritakan apa yang dialami oleh ayahnya dan kakaknya kepada teman dekatnya. Kemudian teman dekatnya ini melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya dan gurunya. Makanya yang membuat laporan terhadap peristiwa tersebut adalah guru dan orang tua murid temannya. Mendapati peristiwa tersebut, ibunya setelah mendapati kejadian tersebut datang ke sekolah dengan marah-marah, kemudian pulang ke rumah memarahi anaknya dan melakukan kekerasan terhadap anaknya, kemudian mempraktekkan dengan menggunakan tangan terhadap apa yang dialami anaknya dari ayah dan kakaknya. Dari pendalaman tersebut, makanya kami tetapkan juga ibunya sebagai tersangka, karena sudah ada alat bukti yang kami miliki, dan kami juga punya keterangan dari saksi-saksi lain, Mbak. Baik, Pak Dimitri, jadi dengan siapa saja ini korban tinggal di rumah? Apakah ada sanak saudara sejauh ini selain maksudnya yang tinggal di rumah yang sudah menjenguk korban seperti itu?
Ya, jadi begini Bang Orlando. Satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, kemudian 3 orang anak, di mana kami tetapkan ayah ibunya sebagai tersangka, kemudian anak yang paling pertama ini, yang kakak, menjadi anak berhadapan dengan hukum. Yang kami utamakan di sini adalah keselamatan dan psikologis korban, di mana setelah mendapati peristiwa tersebut, kami berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur dan Tim Perlindungan Reaksi Cepat Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan konseling. Dan kami sekarang menitipkan sang anak dengan adiknya ke rumah aman yang dimiliki oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan perlindungan dan perlindungan psikologis dan rohani. Demikian, Bang. Baik, Pak Dimitri, para pelaku ini dijerat pasal apa dan ancaman hukumannya seperti apa? Para pelaku ini kami jerat dengan pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, di mana ancaman pidananya sebanyak 15 tahun. Dan kami juga melakukan menghimbau dari Satreskrim Polres Kutai Timur kepada masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila menjadi korban peristiwa serupa untuk tidak segan melaporkan ke polisi, karena kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia siap untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Kemudian yang terakhir, kami juga menghimbau kepada masyarakat, polisi tidak dapat bekerja sendiri, dan kami bisa menghimbau apabila mendapat informasi serupa melaporkan ke kepolisian. Demikian. Baik, Pak Dimitri, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami turut prihatin dan miris terkait dengan peristiwa insest seperti ini menimpa bocah berusia 10 tahun. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi, tentunya dengan kerjasama dengan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Dimitri Mahendra telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam, salam sehat selalu.